menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Semoga bersambung kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian tentang salat ataupun fikih salat. Yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Syurutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Kemudian kita masuk sekarang kepada pembahasan fikih salat. Yang dalam permasalahan salat tentunya terjadi silang pendapat dari kalangan para ulama, dan tentunya kita pilih pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat. Dan di dalam pembahasan fikih tidak ada yang namanya sesat menyesatkan. Tidak ada yang mengeluarkan saudaranya dari agama Islam, tidak boleh. Pembahasan fikih boleh kita kerjakan selagi masih di atas dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya gerakan salat ada yang berbeda dan itu di atas dalil yang sahih, maka kita berlapang dada dan tidak ada yang saling sesat menyesatkan. Masalah salat telah kita bahas, berdiri dalam salat, kemudian takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan, kemudian ta'awud, kemudian sekarang kita ulangi insyaallah taala pembahasan tentang basmalah. Pembahasan tentang basmalah yang sebenarnya pembahasan basmalah sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, tapi tidak jadi masalah, kita ulangi kembali. Membaca basmalah dalam salat ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib dan juga bukan rukun. Dan membaca basmalah ini hukumnya sunnah, dan basmalah tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Basmalah ini ayat tersendiri, yang mana basmalah ini adalah pemulai ataupun memulai setiap surat kecuali surat At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada bismillahnya, tidak ada bismillahirrahmanirrahim, tidak ada basmalahnya. Naam. Maka basmalah ini adalah permulaan di setiap surat kecuali surat At-Taubah, dan hukumnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat tidak pernah menjaharkan basmalahnya. Nabi tidak pernah salat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi tidak pernah melakukan hal yang demikian. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya banyak yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pendapat yang masyhur dari Imam Malik Al-Auza'i dan fuqaha Al-Madinah dan Syam dan Basra, bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya basmalah bukanlah ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, bukan ayat dari Al-Fatihah. Dan banyak pendapat-pendapatnya dari para ulama. Sementara Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i menurut riwayat yang lain, dan itu yang lebih sahih dari beliau, dari madhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya basmalah adalah ayat di setiap awal surat. Nah, mereka tidak mengatakan bahwasanya bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi bagian dari setiap surat. Setiap surat hanya pembuka surat saja, bukan dari bagian ayat
surat Al-Fatihah. Maka pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, basmalah ini yaitu ayat yang tersendiri yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, basmalah ditulis dalam mushaf dengan huruf sebagaimana huruf mushaf. Annaha katabat fil mushaf bi khattil mushaf wa kana hada bi ittifaqi as-sahabah. Dan ini dengan kesepakatan para sahabat. Naam. Wa ijma'uhum, dan wa ijma'ihim, menurut kesepakatan para sahabat, ala anna la yathbutu fi bi khattil Qur'an ghairul Qur'an. Naam. Bahwasanya mereka tidak akan menuliskan kata dalam Al-Qur'an dengan huruf Al-Qur'an yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Maksudnya Al-Fatihah, bismillah atau basmalah ini bagian dari ayat Al-Qur'an, tapi bukan dari bagian surat Al-Fatihah. Maka Allah Ta'ala alam, pendapat ini yang lebih kuatnya adalah bahwasanya basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Adapun mungkin sebagian mengatakan kami tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat, yaitu ketika salat jahar atau jadi imam. Maka kalau itu pendapatnya, maka siap-siap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak mengucapkan jahar di dalam salatnya, maka siap-siap dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pendapat yang lebih kuat adalah bismillahnya tidak dijaharkan di dalam salat. Nah, kemudian kita bahas tentang pembahasan Al-Fatihah, tentang pembahasan Al-Fatihah, dan tentunya ini sudah kita bahas juga, maka tidak jadi masalah kita ulangi kembali tentang Al-Fatihah. Nah, kita bahas Al-Fatihah. Al-Fatihah ini 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat yang diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau di mushaf yang terjemahan kebanyakan itu, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Ustaz, kalau seandainya Al-Fatihah itu 7 ayat, kemudian Bismillahnya dihapuskan, berarti tinggal 6 ayat Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Ini Ustaz ngapus-ngapus ayat Al-Quran ini. Nah, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan tentang pembagian ayat ini berdasarkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wal Fatihatu sab'u ayatin awwaluha alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah itu 7 ayat, diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin dan diakhiri oleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bagaimana segi penghitungannya kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim dihapuskan. Nah, dalilnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala Allah Ta'ala, dalam hadis qudsi Nabi bersabda, kemudian Allah berfirman. Apa kata Allah? Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dan antara hambaku, yaitu 2 bagian. Salat di sini artinya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kata Allah aku bagi jadi 2. Yang setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Apa kata Allah? Ini ayat yang pertamanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat yang pertama. Ini ayat yang pertama. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Berarti ini untuk Allah. Yang kedua, wa qala ar-Rahmanir Rahim. Jika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Berarti ini masih untuk Allah. Wa in qala maliki yaumiddin
Qala majjadani abdi, maka hambaku memuliakanku. 3. Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi. Nah, ini pemisahnya. Apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 berarti 4 ini sebagai pemisahnya antara aku dan antara hambaku. Berarti yang 3 pertama tadi untuk Allah dan 3 yang seterusnya ini untuk hamba. Dan pemisahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang kelima. Apa ayat yang kelima? Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kelima. Ini untuk hamba. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang keenam. Ini penghitungannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini ayat yang ke-7. Jadi walaupun bismillahirrahmanirrahim dihapuskan, tetap hitungannya 7. Tetap hitungannya 7. Tapi kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim dibawa, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini jadi satu hitungan. Satu hitungan, yaitu ayat yang ke-7. Nah, ini tentang Al-Fatihah, Ada pertanyaan kira-kira tentang Al-Fatihah ini? Nah, maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini dalilnya tadi. Allah mengatakan, aku membagi Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku. Dan Allah memulai Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bahas tentang kesalahan Al-Fatihah, pelafazan Al-Fatihah. Kesalahan yang pertama adalah seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nah, sudah disampaikan sebelumnya. Nah, pakai H, bukan pakai H. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kematian bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ini artinya. Maka ini adalah kalimat yang kufur. Tidak boleh kita mengucapkan kematian bagi Allah. Tidak boleh. Karena Allah itu maha hidup. Yang benar apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang benar. Kemudian di antara kesalahan juga hanya benar tapi yang di ujungnya salah. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan pakai ain. Segala puji bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Ini artinya. Nah, maka sedikit saja tapi bisa menjadikan lafaz itu berubah makna. Dan ini kalau sudah kita ketahui, sholat kita tidak sah. Termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, Innar rajula la yusalli salata sittina sana lam tuqbal lahu sholat. Ada orang yang sholat 60 tahun, sholatnya tidak ada yang diterima. Di antaranya adalah yaitu rukuknya sempurna, sujudnya tidak, sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Asal-asal sholat saja. Ini di antara kesalahan mengucapkan ataupun membaca Al-Fatihah. Kemudian juga di antara kesalahannya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kalau ditasydid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian tidak ditasydid, iyanya tidak ditasydid, apa artinya? Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Artinya adalah hanya kepada Engkau cahaya matahari kami beribadah dan hanya kepada Engkau cahaya matahari kami meminta pertolongan. Kalimat yang kufur, kalimat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kita dapati di sebagian masjid. Mungkin karena semangat jadi imam dan tasydidnya tertinggal ataupun disengaja, disuruh nuntut ilmu nggak mau, disuruh belajar nggak mau,
Maka sholat yang seperti ini, kalau bacaannya seperti ini sudah dinasehati, maka sholatnya tidak dianggap. Sholatnya tidak dianggap atau sholatnya tidak sah. Ini diantara kesalahan-kesalahan membaca Al-Fatihah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, pembahasan tentang apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Nah, ini. Dan sebenarnya kita sudah mengetahui. Mungkin ada yang sudah mengetahui tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahar makmum. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, akan tetapi akan kita sampaikan menurut 4 imam madhab. Apa menurut mereka, apakah dibaca atau tidak, maka akan kita sampaikan pendapat-pendapatnya. Agar kita ini terbuka, tidak tertutup. Apa maksudnya? Kalau kita melihat orang lain, berarti dia pakai, madhab ini berarti, mengambil pendapat ini. Kemudian tengok lagi gerakannya seperti ini. Berarti mengambil madhab ini di atas dalil yang sahih. Pendapat yang pertama, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Yang pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini yang pertama. Ketika sholat jahriyah maupun sirriyah, sholat yang besar ucapannya atau sholat yang disirkan, wajib membacanya. Baik mendengar suara imam atau tidak mendengar suara imam. Nah, jadi kita sholat jahar ini, keadaannya itu ada dua. Bisa mendengar suara imam dan bisa tidak mendengar suara imam. Mendengar suara imam apa contohnya? Mikrofon terdengar. Masih terdengar. Suara imam masih terdengar. Berarti jarak softnya dekat. Yang kedua, kondisi jahar tapi kita tidak terdengar. Tidak kedengaran bacaan imam. Apa contohnya? Contohnya soft panjang. Pakai mikrofon, lampu masih hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyak. Tidak terdengar lagi. Mati lampu. Maka pendapat yang pertama ini tetap mewajibkan. Terdengar atau tidak terdengar, tetap membaca Al-Fatihah. Tetap membaca Al-Fatihah. Nah. Kemudian baik imam memberikan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, apa contohnya? Memberikan kesempatan, contohnya Syekh Al-Hudzaify, Imam Mekah. Nah, ini memberi kesempatan. Setelah imam ini, Syekh Al-Hudzaify, beliau setelah mengucapkan Al-Fatihah, antara Al-Fatihah dengan ayat pendek, beliau jeda sedikit. Ditunggu dulu, imam baca Al-Fatihah di belakang. Alhamdulillah. Jadi Syekh ini berhenti, tidak langsung ke ayat pendek. Nah, ini kesempatannya. Maka diberikan kesempatan, wajib membaca Al-Fatihah. Yang kedua, tidak diberikan kesempatan. Waladdallin. Amin. Langsung. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Maka dalam kondisi seperti ini, makmum wajib membaca Al-Fatihah walaupun imam sudah pindah ke ayat pendek. Nah, ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat siapakah ini? Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam ucapan jadid, pendapat baru beliau. Ini. Dan mayoritas Syafi'iyah. Kemudian Imam Bukhari dan Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahuyah atau Rohawai. Kemudian Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaukani, As-San'ani, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahumullahu ta'ala. Naam. Ini menurut pendapat mereka.
Dan dalilnya berdasarkan dalil dari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Beliau bercerita, kami pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat dan merasa terganggu. Nah, jadi sahabat ini di belakang baca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah atau membaca ayat yang lainnya. Kemudian selesai sholat, Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca surat di belakang imam? Maka kami menjawab, benar ya Rasulullah, kata Ubadah bin Samit. Maka Nabi SAW mengatakan, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan kalian baca surat kecuali hanya Al-Fatihah saja. Fa innahu la solata liman lam yaqra' bi fatihat biha, lam yaqra' biha au bi fatihatil kitab au bi ummil kitab au bi ummil Quran. Jangan kalian lakukan hal yang demikian selain membaca Al-Fatihah saja. Jadi ayat ini jangan dibaca kecuali hanya ayat Al-Fatihah saja. Karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya pendapat yang pertama ini mewajibkan membaca Al-Fatihah bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Baik sholat jahriyah atau sirriyah. Yang dikeraskan bacaannya atau yang tidak dikeraskan. Yang dikeraskan sholat subuh, maghrib, dan isya rakaat kedua. Yang pertama. Kemudian yang sirriyah, rakaat zuhur yang 4, asar yang 4. Kemudian 1 maghrib, 2 isya. Nah, ini yang sirriyah. Maka pendapat yang kedua ini tidak wajib membaca surat Al-Fatihah baik ketika sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Nah, ini pendapatnya. Ini merupakan pendapat siapa? Pendapat Hanafiyah. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Diriwayatkan dari pendapat mazhab Hambali. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Harith. Nah, ini pendapatnya. Jabir bin Abdullah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, dan Ibnu Umar. Di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, dalilnya mana? Dalilnya yang diriwayatkan dari Jabir, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnad. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu imamun fa inna qira'atal imami lahu qira'atun. Siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini lebih dirinci. Pendapat yang ketiga, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah saja. Nah, jadi sholat sirriyah wajib membaca Al-Fatihah. Demikian pula, makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara. Sementara untuk sholat jahriyah, dan itu sholatnya jahriyah. Nah, jadi kalau sirriyah tidak baca. Kemudian di dalam sholat jahriyah, suara imam tidak terdengar, mati lampu contohnya, kita jauh. Maka pada waktu itu kita wajib membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Adapun sholat jahriyah, kita cukup mendengarkan bacaan imam, tidak perlu dibaca Al-Fatihahnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama Malikiyah dan pendapat Hambali menurut ucapan yang masyhur, dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lamanya. Nah, ini banyak pendapat yang mengambil pendapat ini. Yang ketiga ini Sa'id bin Al-Musayyib, Ibn Syihab Az-Zuhri,
Ibnu Mubarak, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Syekhul Islam, dan pendapat ini yang dikuatkan juga oleh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Ibnu Jibrin, Syekh Abdullah Al-Bassam dan Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahumullahu ahya'an wa amwatan. Nah, dalilnya mana? Dalilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan dengarkanlah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wallahu taala alam, pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga bahwasanya di dalam salat jahriyah kita cukup mendengarkan imam. Tapi kalau seandainya jahriyah mati lampu, suara imam tidak terdengar membaca Al-Fatihah, maka kita membaca Al-Fatihah. Adapun di dalam salat sirriyah kita wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, sudah membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini adalah rukun. Jangan sampai salah baca, jangan sampai salah harokat, salah huruf. Kalau salah bisa membatalkan sholat kita, bisa membatalkan sholat kita. Maka setelah selesai sholat, selesai membaca Al-Fatihah, kita memilih surat pendek. Nah, maka memilih surat pendek. Nah, adapun pembahasan surat pendek ini, maka kita bebas mau milih yang mana saja, walaupun ada yang dirincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak kita bahas. Nah, kemudian di dalam sholat harus tumaknina, tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam sebentar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, berhenti sebentar, jangan tergesa-gesa. Demikian juga dengan rukuknya, sujudnya harus dengan tumaknina, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Nah, kemudian setelah membaca surat pendek, kita melakukan takbir intikal. Takbir intikal yaitu takbir perpindahan. Takbir perpindahan ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Dan takbir intikal ini diucapkan kapan? Ketika sudah mulai bergerak. Bukan mulai bergerak, tapi sudah mulai. Apa kita artikan? Ketika bergerak, tidak ada masalah. Ketika bergerak. Jadi bergerak, mulai bergerak, maka di situ diucapkan takbir intikal. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh dalam keadaan hampir sampai kepada gerakan yang kita tuju. Maka di situ boleh mengucapkan takbir intikal. Takbir intikal. Adapun ulama Hambali, nah ini kita dengarkan bersama, hukum ucapan takbir intikal tidak pada tempatnya. Nah, sudah sempurna ruku baru dia mengucapkan Allahu Akbar, sempurna berdiri baru dia mengucapkan Allahu Akbar, sempurna berdiri dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, sudah sujud sempurna dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, apa hukumnya ini? Menurut ulama Hambali, membaca takbir intikal atau tasmi tidak pada tempatnya. Tasmi itu Sami Allah liman hamidah. Tidak pada tempatnya. Maka tidak sah sebagai takbir intikal. Yang namanya intikal, arti bahasa Indonesianya adalah perpindahan. Perpindahan. Nah, ini menurut pendapat mazhab Hambali. Tidak sah. Kalau takbir intikal tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wa in syuri'a fihi qablu, ay qabla syuru'ihi fil intiqal bi an
bi an kabbara li sujudi qabli na'am kaifa na'am hawihi ilai au sami'a qabla raf'ihi min ruku'i lam yujzi'hu. Nah, mereka mengatakan jika seorang mulai membaca takbir intikal sebelumnya, sebelum bergerak baca takbir perpindahan. Contoh dia sudah membaca surat pendek. Allahu Akbar. Nah, baru dia bergerak. Maka ini tidak sah. Maksudnya adalah sebelum dia mulai bergerak pindah rukun. Belum bergerak tapi sudah mengucapkan takbir intikal. Allahu Akbar. Nah, misalnya dengan bertakbir untuk sujud sebelum bergerak turun sujud. Bertakbir untuk sujud sebelum bergerak takbir sujud. Contoh duduk di antara dua sujud. Dia duduk Allahu Akbar baru dia sujud, maka ini tidak sah. Atau membaca tasmi' sebelum bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah baru bergerak. Maka ucapan seperti ini tidak sah dan sholatnya tidak sah. Maka tidak sah sebagai takbir intikal. Nah, au kammalahu ba'da intihaihi ka'an atamma takbirar ruku'i fihi lam yujzi'u li'annahu fi ghairi mahallih. Apa artinya? Atau dia membaca takbir intikal setelah sempurna bergerak. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Seperti dia membaca takbir intikal ruku ketika di posisi ruku. Ini tidak sah. Sudah sempurna rukunya dia mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini tidak sah. Karena dia membaca takbir intikal tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, konsekuensi takbir intikal yang salah posisi. Di sini ada dua pendapat ulama. Dua pendapat ulama kalau seandainya takbir intikal tidak pada posisinya. Yang pertama, sebagian ulama bersikap tegas mengatakan jika takbir intikal secara sengaja dilaksanakan tidak pada posisi tempatnya, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Dan jika dilakukan, lupa takbir intikal dilakukan karena lupa, wajib sujud sahwi. Nah, jadi bukan main-main masalah takbir intikal. Kalau seandainya disengaja, sholatnya batal. Kemudian kalau seandainya lupa, wajib sujud sahwi. Dan ini merupakan pendapat Lajnah Daimah dalam salah satu fatwa tentang hukum takbir intikal. Mereka mengatakan takbiratul intiqali wajibun min wajibatis shalah fi as-sahih qaulai al-ulama. Takbir intikal termasuk salah satu kewajiban dalam sholat menurut pendapat ulama yang lebih sahih. Kemudian man tarakaha aw syai'an minha muta'ammidan batalat sholatuhu. Siapa yang tidak takbir intikal secara sengaja, muta'ammidan, sengaja, maka sholatnya batal. Sementara siapa yang meninggalkan karena lupa, man tarakaha nasiyan wajaba alaihi sujudus sahwi, maka harus sujud sahwi. Nah, maka ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang melakukan kesalahan dalam hal ini, contohnya melakukan takbir intikal tidak pada tempatnya, maka dimaafkan. Mengingatkan terlalu sering masyarakat melakukan kesalahan. Ini menurut madhab Hambali juga. Maka Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasannya takbir intikal yang tidak pada tempatnya bisa menyebabkan sholat itu batal. Nah, dan ini yang sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW yukabbir hina yahwi atau hina yahwi. Nah, Nabi SAW itu bertakbir ketika beliau bergerak ke rukun atau gerakan yang lainnya. Kemudian
Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tata cara ruku. Cara ruku yang sesuai dengan sunnah yang pertama, Nabi SAW menekan lututnya. Nah, jadi kalau sujud itu ditekan lututnya, jangan dibiarkan melepeh begitu saja. Nah, seperti ini. Nah, tapi ditekan. Dan jari-jari tangan direnggangkan. Nah, bukan seperti ini ruku. Nah. Kemudian telapak tangan mencengkram lutut, mencengkram. Yang namanya mencengkram seperti ini, tidak ada mencengkram seperti ini. Tidak ada mencengkram seperti ini atau seperti ini, tidak ada. Makanya posisi orang yang sholat, sebelumnya minimal dikatakan ruku adalah tangan bisa menyentuh lutut. Ini sudah dikatakan ruku. Ini sudah dianggap melaksanakan rukun ruku. Kemudian ketika kita sudah mulai ruku, nah itu ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Ataupun gerakan-gerakan yang harus kita jaga. Yaitu tadi tangan ini mencengkram. Bukan seperti ini lutut kita. Tapi kita seperti ini. Atau contohkan. Nah, rukunya seperti ini. Nah, ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau seperti ini. Nah, ini bukan sunnah. Atau seperti ini. Nah, bukan dilutut seperti ini. Nah, ini bukan yang sunnah. Yang sunnah adalah di tempurung lutut, tangan direnggangkan dan ditekan. Ada yang ruku. Ada yang ruku seperti ini. Nah, ini bukan ditekan. Tekan dari belakang. Nah, tapi ditekan. Ditekan, memang ditekan. Tapi jangan sampai patah. Kalau patah nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya posisi punggung datar lurus. Punggung datar lurus. Digambarkan oleh para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW, maka air itu tidak akan tumpah. Ini jadi datar. Bagaimana cara datar dalam ruku? Nah, dagu kita ini didatarkan ke leher. Nah, itu datar dia. Tapi kalau seandainya dijauhkan, tidak datar. Kalau ditebas dari sini, kena sini. Maka harus datar. Didekatkan dagu ke leher, bukan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW merenggangkan siku tangannya ke samping. Nah, direnggangkan, seperti ini. Ditekan, kemudian direnggangkan sedikit. Dan ini tergantung kondisi. Kalau seandainya berjamaah rame, nah, jangan memaksa, jangan sampai kawan sholat. Jangan. Tapi tengok kondisi. Tapi kalau sendirian, maka boleh kita agak direnggangkan sedikit. Kemudian yang selanjutnya posisi kepala lurus dengan punggung. Nah, insya Allah ini sudah difahami. Kemudian kesalahan ruku. Yang pertama, tidak membaca takbir intikal ketika ruku. Tidak membaca takbir intikal ketika ruku. Tidak dibaca. Ini termasuk kesalahan. Dan ini bisa membatalkan sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takbir intikal dibaca ketika sudah ruku sempurna. Nah, takbir intikal dibaca sudah dalam keadaan ruku sempurna. Dan ini bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, tidak mengangkat tangan ketika takbir hendak ruku. Tidak mengangkat tangan ketika hendak takbir ruku. Dan ini meninggalkan sunnah dan sholatnya tidak batal. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang keempat, posisi tangan tidak menggenggam lutut ketika ruku. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Atau meletakkan tangan di paha atau di betis. Nah, ini tidak
sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kelima, posisi kepala lebih tinggi dari punggung. Nah, ini rukunya sah namun tidak sesuai dengan sunnah. Yang keenam, punggung tinggi dari posisi kepala. Punggungnya tinggi, berarti agak condong ke bawah. Ini rukunya sah namun tidak sesuai dengan sunnah. Yang ketujuh, ketika berdiri ruku, kaki ditempelkan atau dirapatkan. Nah, jadi kakinya itu seharusnya renggang tapi ditempelkan. Nah, kedua telapak kaki kita itu ditempelkan. Maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, berapa kali membaca doa ruku. Berapa kali membaca doa ruku. Dan menurut pendapat yang lebih kuat adalah bahwasannya tidak ada batasan dalam membaca bacaan ruku dan sujud. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Boleh 3 kali, tapi yang wajib adalah sekali. Itu yang wajib. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya ketika salah seorang sahabat sholat malam bersama Nabi SAW. Nah, Mu'adz bin Jabal. Kalau anda tidak salah, Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bahwasanya beliau sholat di belakang Nabi SAW. Dan dibaca surah Al-Baqarah selesai, belum ruku juga. Dibaca surat An-Nisa, belum ruku juga. Kemudian baca Ali Imran, belum ruku setelah itu. Nah, dan sujud ruku Nabi sama lamanya dengan berdirinya. Nah, berarti Nabi tidak hanya sekedar membaca 3 kali bacaan saja. Kalau seandainya 3 kali Nabi SAW membaca, berarti Nabi selama Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, berarti beliau diam saja. Nah, tetapi tentunya Nabi tidak diam. Beliau membaca terus subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nah, ini menurut pendapat yang lebih kuat. Dan dilarang membaca Al-Quran ketika ruku. Tidak boleh kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak boleh. Kemudian apa hukumnya membaca doa sujud ketika ruku? Kadang ngeblank. Ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Masyaallah. Semangat. Nah, pendapat yang pertama, jika teringat sebelum bangkit dari ruku atau sujud, kemudian dia membaca doa yang sesuai, maka sholatnya sah. Tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Contohnya, sudah hitungan yang ketiga. Subhana rabbiyal a'la. Salah ini. Tapi nggak ngomong, dalam hati. Oh, salah posisi ini. Seharusnya disujud, tapi dibaca ketika ruku. Maka dia langsung merubah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan bacaan subhana rabbiyal azim tidak ada hamzanya. Tidak ada subhana rabbiyal azim, tidak ada. Tapi langsung disambut dengan huruf ain. Subhana rabbiyal azim. Nah, tidak ada subhana rabbiyal azim, beda dengan sujud. Kalau sujud ada hamzah, subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau ruku tidak ada hamzanya. Kemudian pendapat yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan rukun tersebut. Lupa. Sudah pindah rukun, sudah di rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, baru ingat, lupa membaca di posisinya masing-masing. Misalnya membaca doa sujud ketika ruku dan baru teringat setelah bangkit dari ruku atau i'tidal, maka sudah berubah posisi. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Nah, sebentar Pak. Nah, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi fa innahu yusannu lahu ay yasjuda li sahwi."
jika seorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Kemudian kondisi yang seperti ini, kalau sholatnya bermakmum, ini ada dua kondisi lagi. Yang pertama, makmum yang ikut dari awal sehingga dia salam bersama imam, meskipun dia lupa bacaan, seharusnya bacaan sujud Subhana Rabbil A'la dibaca di ruku. Maka kalau seandainya dengan imam, maka imam sudah menggantikan kesalahannya, maka tidak perlu sujud sahwi sendirian. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sendiri Allahu Akbar. Nah, maka ini tidak. Kemudian bagi makmum yang masbuk, makmum yang masbuk, kemudian sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang dia tinggalkan. Contohnya di rakaat dia cuma dapat 1 rakaat bersama imam. Berarti yang harus dia kejar adalah, anggap saya sholat yang 4 rakaat, adalah 3 rakaat. Yang dapat cuma 1, berarti yang dijemput 3. Setelah dijemput yang 3 ini, maka dia wajib sujud sahwi sendirian. Nah, kemudian setelah itu ditutup dengan salam. Ini kondisinya. Kalau dengan imam, memang salamnya bareng imam, maka tidak wajib sujud sahwi walaupun salah. Tapi kalau masbuk, dia salamnya tidak bersama imam, maka dia wajib sujud sahwi. Nah, ada pertanyaan? Oh, insya Allah banyak pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak bacaan ketika ruku di rakaat pertama dengan rakaat yang lainnya berbeda? Nah, boleh. Jadi rakaat pertama bacanya Subhana Rabbil Azim, kemudian bacaan di rakaat keduanya Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, boleh. Kalau yang sama ada riwayatnya, nanti kita sampaikan. Ketika ruku itu juga bacaannya, sujud itu juga boleh, karena itu yang datang dari Nabi SAW. Tapi Subhana Rabbil Azim yang seharusnya di ruku saja kita gabungkan dengan sujud, maka ini tidak boleh. Nah, betul Pak? Nah, betul Pak. Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini terjadi silang pendapat sebelum atau sesudahnya. Sebelum salam atau sesudah salam. Maka silang pendapat di kalangan para ulama afdoliyahnya saja. Mana yang lebih afdol? Tidak ada yang berbeda pendapat tentang sah atau tidak sahnya. Maka kalau seandainya kita bingung, kalau menambah kapan sujud sahwinya, kalau kurang tadi kapan sujud sahwinya, maka boleh sebelum atau sesudah salam. Kalau seandainya kita bingung sebelum atau sesudah salam. Adapun insyaallah taala sudah selesai pembahasan ini, kita nanti bahas tentang sholat orang yang sakit dan sholat ketika pembahasan sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Allah taala alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca basmalah sebelum sholat. Apa? Basmalah sebelum sholat. Bacaan basmalah sebelum sholat. Nah, ini sudah kita bahas. Bacaan sebelum sholat itu tidak ada satupun yang datang dari Nabi SAW. Sudah kita sampaikan dalilnya dari para sahabat, dari para ulama, bahwasanya bacaan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim sebelum sholat tidak ada dari Nabi SAW. Maupun astaghfirullah sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar tidak diganggu Ustaz. Agar tidak diganggu setan ketika sholat, maka Anda membaca trikul, kelamaan. Imam selesai, kita baru mau takbir. Nah, maka tidak ada bacaan-bacaan tertentu sebelum sholat. Demikian juga sebelum azan juga tidak ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan sebelum sholat. Karena hadisnya itu Nabi kalau hendak sholat berdiri hadap kiblat langsung takbir. Demikian juga tidak ada niat yang dilafazkan sebelum sholat.
nawaitu usolli salatal maghribi salatal subhi raka'ataini. Nah, maka tidak ada bacaan-bacaan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Cukup, insyaallah. Lanjut atau ditutup? Nah, kemudian kita masuk kepada doa ruku. Nah, ini doa ruku. Yang pertama, subhana rabbiyal azim. Tidak ada wa bihamdihinya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian nanti Ustadz bihamdihinya gimana Ustadz? Nah, nanti kita bahas. Nah, sumber doanya dari Hudzaifah radhiyallahu an. Nah, Hudzaifah, beliau pernah salat malam bersama Nabi SAW. Salaitu ma'an Nabi SAW dhata lailin faftahal baqarah fakultu yarka' indal mi'ah thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Kata Mu'adz, saya salat malam bersama Nabi SAW. Beliau mulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu saya ini berbicara dalam hati. Sudah mulai tidak khusyuk. Mu'adz tidak khusyuk salat Mu'adz. Mu'adz ngomong dalam hatinya, salat malam bersama Nabi. Ini Nabi ayat yang ke-100 ruku. Tapi Nabi tidak ruku sampai selesai 6 juz kurang. Baru Nabi ruku dalam 1 rakaat. Nah, dalam riwayat yang lain, sahabat itu mengatakan, hampir-hampir aku meninggalkan Nabi sholat sendirian. Sudah mulai tidak khusyuk. Ini sholatnya Nabi SAW. Dan ini boleh dilakukan. Dilakukan maksudnya imam. Imam itu boleh sholat panjang terserah dia, kecuali hanya sholat sunnah saja. Adapun sholat wajib tidak boleh mengganggu makmum. Makmum kadang apalagi sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib, sholat yang wajib tidak boleh imam itu terlalu panjang. Ada ayat-ayat tertentu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena makmum ini ada hajatnya. Dan wajib tentunya tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau seandainya sholat sunnah kita capek, boleh duduk. Kalau seandainya sudah tidak kuat lagi, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Ini sholat yang sunnah. Maka Nabi dibaca 6 juz kurang oleh Nabi SAW sholat malamnya. Dan ini di sholat sunnah. Ini bacaan yang pertama. Dan Nabi membaca di sholat malamnya ini subhana rabbiyal azim. Adapun tambahan wa bihamdihi, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Bahwasannya sebagai ulama berpendapat tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif, lemah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ternyata hadisnya dhaif. Nah, di antaranya adalah Ibnu Salah dan ada juga ulama lain yang membolehkan tambahan kalimat wa bihamdihi. Nah, tambahan wa bihamdihi. Nah, boleh dibaca dan boleh tidak dibaca. Terjadi silang pendapat boleh atau tidak. Maka keluar dari perselisihan para ulama itu dianjurkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Ambil yang kuatnya saja. Kemudian yang diperselisihkan wa bihamdihi ini kita tinggalkan saja. Karena terjadi silang pendapat. Adapun Imam Ahmad, ada riwayat yang menyebutkan pertama dan ada riwayat yang menyebutkan kedua, dan saya tidak menolak keduanya. Imam Ahmad ambil keduanya. Tapi Allahu alam kita tinggalkan wa bihamdihi dan kita ikut yang sahihnya saja. Yang disepakati seperti subhana rabbiyal azim. Kemudian doa yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Ada yang hafal? Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Nah, ini dibaca oleh Nabi SAW di ruku dan di sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Dibaca ruku dan sujud. Kemudian doa yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini
Dibaca juga oleh Nabi ketika ruku dan sujud. Doa yang keempat, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, ini mungkin asing bagi kita dan tentunya ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bacaan ketika ruku. Nah, ketika ruku yang disunnahkan dibaca pada malam hari. Nah, pada malam hari, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, ini sunnahnya. Doa yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'izami wa 'asabi. Ini yang kelima. Ini ada 5 doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh dibaca satu-satu ketika beda rokaatnya. Kemudian i'tidal. Pembahasan tentang i'tidal. I'tidal ini harus sempurna, berdiri sempurna. Tidak boleh seperti orang ruku, harus sempurna. Nah, kemudian bagaimana jika sholat sambil duduk dan orang bungkuk? Adapun orang bungkuk ini sudah termasuk uzur. Adapun kalau seandainya sholatnya dalam keadaan duduk, nah, maka i'tidal sempurna baginya adalah ketika dia dalam keadaan ruku ketika duduk. Dan ketika i'tidal dianjurkan mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apakah makmum membaca Sami Allahu liman hamidah juga atau tidak? Nah, maka pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam bishawab, bahwasannya kalau dalam sholat jahriyah makmum tidak perlu membaca tasmi', tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah. Cukup membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, Nabi SAW mengatakan idza qala Sami Allahu liman hamidah qala Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nabi SAW membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Nah. Sampai jam berapa ini, Zat? Sampai asar. Sampai asar. Masya Allah. Kuat tapi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Naam. Naam. Ketika i'tidal ini ada juga pendapat yang mengatakan dari Imam Ahmad bahwasannya kita ini disunnahkan bersedekap setelah i'tidal. Nah, pernah dengar orang bersedekap? Nah, Sami Allahu liman hamidah, bersedekap. Maka wallahu ta'ala alam, ini pendapatnya longgar. Pendapatnya longgar, dalam permasalahan ini longgar. Kalau ingin bersedekap dipersilakan, bagi yang tidak ingin bersedekap tidak jadi masalah. Nah, Imam Ahmad itu mengatakan man syaa, barang siapa yang mau maka dia bersedekap. Man syaa ayyursil. Barang siapa yang mau boleh juga dia menjulurkan tangannya, menjulurkan tangannya. Kemudian bacaan tahmid. Nah, bacaan tahmid ini adalah bacaan ketika Sami Allahu liman hamidah setelahnya itu. Nah, ini namanya tahmid. Apa yang doa-doa yang datang dari Nabi SAW? Yang pertama, doa yang pertama ini 4 jenis. Nah, jadi satu ada anaknya, 1, 2, 3, 4. Doa yang pertama yaitu Rabbana lakal hamdu. Nah, ini tidak ada tambahan Allahumma dan tidak ada tambahan wa. Rabbana lakal hamdu. Yang kedua ada wawunya. Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa-nya nggak ada tapi ada Allahumma. Yang keempat
Allahummanya ada dan tambah waw. Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doa yang pertama, ada 4 jenis. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Bukan do tapi dal. Ini Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini doa yang kedua. Ada yang hafal? Ada. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang ketiga, ini doanya pendek namun memiliki keistimewaan yang sangat besar. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek. Hafal Kak? Coba Kak. Ya. Pakai sa ya, sa katsiran. Nah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, sumber doa ini dari Rif'a bin Rafi' Az-Zuraki radhiyallahu an. Beliau bercerita tentang dalil ini. Suatu hari kami sholat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau i'tidal, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Jadi Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada orang di belakang beliau yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Nabi bertanya, siapa yang baca doa ini tadi? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Rif'a bin Rafi' Az-Zuraki beliau mengatakan, saya. Atau jawab sahabat yang lain, bukan Rif'a. Dia mengatakan saya. Nabi SAW bersabda, Ra'aitu bir'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba mencatat siapa yang lebih dulu mencatatnya di antara mereka. 30 malaikat berlomba-lomba mencatat doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini pendek doanya. Dihafalkan. Yang keempat, li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Nah, ini saja. Mungkin baru dengar kita. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Ini sunnah ketika sholat malam. Kita sholat tahajud, sholat witir, maka doa rukuknya li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Nah, ini 4 doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika tahmid selesai sami Allahu liman hamidah. Kemudian turun sujud. Turun sujud tangan dulu atau lutut dulu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kepala dulu, tidak ada. Sujud itu lutut dulu atau tangan. Ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, turun sujud dengan mendahulukan lutut. Ini menurut jumhur ulama fikih. Dalam kitab Ma'alim As-Sunan jilid 1 nomor 208. Ini yang pertama. Yang kedua, turun sujud mendahulukan tangan. Ini menurut umumnya ahlul hadis dari Sun'ani. Nah, Al-Auza'i mengatakan adraknan nasa yad'una aydiyahum qabla. Naam. Al-Sun'ani mengatakan
kami menjumpai masyarakat, mereka turun sujud dengan meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka. Dan ini yang dikatakan juga oleh Ibnu Abi Dawud, wa huwa qaulu ashabil hadis, dan pendapat ulama hadis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, boleh memilih antara turun sujud dengan tangan dulu atau lutut dulu. Ini pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Nah, ini bebas. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang kompromi, menggabungkan lutut dulu, lutut atau telapak tangan dulu boleh. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian memanjangkan takbir ketika turun sujud. Nah, adapun imam yang hendak turun sujud, maka takbirnya ini jangan terlalu panjang juga. Sewajarnya saja. Kadang ada yang turun untuk sujud, Allah, itu jamaah di belakang sudah mau nyusul imam nggak boleh. Nah, tapi imamnya ini kayak mau selesai. Nah, maka sewajarnya saja, Allahu Akbar. Nah, tidak jadi masalah. Tapi jangan dipanjangkan terlalu panjang, takutnya nanti makmum menyusul kita. Kemudian kita bahas tentang sujud. Nah, ibu-ibu kalau nanti ada pertanyaan boleh diletakkan di sebalik ininya, di sebelah titernya, hijabnya. Nah, pembatas. Kemudian cara sujud sesuai dengan sunnah. Nah, anggota sujud, rukun sujud itu ada 7. Nah, ini rukun. Nah, yang pertama dahi mencangkup hidung. Nah, itu satu. 2 telapak tangan. 2, 3. Nah, kemudian 2 lutut. 4, 5. Kemudian 2 ujung kaki. 6, 7. Jadi totalnya 7. Nah, kemudian menempelkan dahi dan hidung di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi SAW menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Yang pakai kacamata, ini pakai kacamata. Kalau seandainya kacamata menghalangi sujud hidung, dahi, hidung lah kan, sujud ini kan ganggu. Adapun hidung, seandainya kalau terganggu tidak menyentuh lantai sebab kacamata, maka dia wajib membukanya. Kata Nabi SAW, lam yakbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah. Kadang kalau dahi nempel tapi hidungnya diangkat. Nah, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau daun telinga, seperti kita angkat ketika takbir. Nah, boleh sejajar di sini, boleh pertengahan, boleh antara telinga. Nah, Nabi SAW mengatakan dari Abu Humaid, "Tsumma sajada fa amkana anfahu wa jabahatahu wa naha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi." Kemudian beliau sujud, beliau meletakkan hidungnya dan dahinya, beliau bentangkan kedua tangannya ke samping dan beliau letakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Dan terkadang beliau di dalam riwayat yang lain mensejajarkan dengan telinganya. Kemudian merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke kiblat. Dirapatkan, hadapkan ke kiblat. Bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Nah, tapi rapat hadap ke kiblat. Nah,
Kemudian mengangkat kedua hastanya atau siku dan membentangkan keduanya sampai sehingga jauh dari lambung. Jauh. Nah, makanya sebagian sahabat itu kasihan nengok Nabi ketika sujud. Saking seriusnya beliau SAW membentangkan sikunya. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW sampai kelihatan ketiaknya ketika sujud. Nah, ini datang pertanyaan, berarti Nabi sujud tidak pakai baju. Nah, bagaimana kira-kira? Kalau ada orang yang mengatakan, oh berarti kalian amalannya ini mencontoh Nabi, berarti kalian mengatakan Nabi ini tidak pakai baju. Nah, ayo, gimana caranya? Membantahnya. Nah, membantahnya bahwasanya Nabi SAW beliau sedang berihram, makanya nampak ketiaknya. Karena orang ihram tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai baju kaos, hanya baju ihram saja. Nah, makanya ketika beliau sujud kelihatan ketiaknya, kelihatan ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya kedua tumit dirapatkan dan jari-jari kaki ditekuk menghadap kiblat. Jari kaki ditekuk menghadap kiblat, menghadap kiblat. Nah. Kemudian merenggangkan antara paha dan perut. Dikasih space sedikit. Jangan terlalu kayak ayam bertelur. Nah, tapi dikasih space sedikit, dikasih jarak. Dan juga tidak berlebihan. Derajatnya itu kira-kira 90 derajat lah. 90 derajat bentuknya. Ada sebagian yang orang sujud nambah lagi ke depan. Kayak semi push up lah. Kalau seandainya Nabi SAW sujudnya seperti ini, maksudnya yang menambah ke depan lagi, maka Nabi tidak akan mampu selama hitungan 6 juz seperti itu. Karena diriwayatkan ruku Nabi sama panjangnya dengan berdiri. Sujud Nabi sama panjangnya dengan rukunya, sedangkan rukunya tadi sama dengan berdirinya. Maka kalau seandainya Nabi sujudnya nambah panjang lagi ke depan, dan itu pun kesusahan, maka Nabi tidak akan mampu. Makanya Nabi SAW sujudnya itu 90 derajat. Nabi SAW. Kemudian di antara kesalahan sujud. Di antara kesalahan sujud, tangan di siku ditempelkan di lantai. Seperti tidurnya binatang buas. Sujud, tapi sikunya ditempelkan. Kemudian hidung tidak menyentuh lantai. Kemudian terlalu berlebihan ke depan tadi. Nah, ini kita simpulkan, terlalu berlebihan ke depan. Sudah semi push up. Kemudian ujung jari kaki diangkat. Nah, ada orang yang ruku seperti ini. Tahu contohnya? Nah, tidak perlu dicontohkan. Nah, diangkat ke atas. Atau jari-jari kakinya itu di atas tumit. Dinaikkan ke atas. Nah, maka ini tidak melakukan rukun sujud, maka sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Nah, ini seputar kesalahan tentang sujud. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Masalah. Bagaimana pilihan kalau di ini setelah etijal maka takbir dari sujud. Memang ada kebiasaan yang sama. Tunggu Kak. Tidaknya angkat tangan. Oh, angkat tangan lagi. Naam, insyaallah. Berdiri sholat, tapi bisa berjalan. Ketika mau sholat, beliau kurang kuat berdiri. Dia memilih untuk duduk. Apakah lebih utama duduk di lantai atau lebih utama duduk di kursi? Nah, boleh milih. Boleh milih, pengen di kursi, pengen di lantai. Maka yang lebih mudah, wallahu ta'ala alam, sholat kalau sendiri lebih mudah dengan di atas kursi. Tapi kalau berjamaah itu lebih memudahkan duduk di lantai saja. Nah, kenapa?
Karena kalau berjamaah posisi duduknya itu harus bersamaan dengan posisi jari kaki. Nah, dan lebih lagi kalau seandainya berdiri mampu, ketika ruku tidak mampu, maka ketika berdiri kakinya wajib lurus, tidak wajib, tidak sampai wajib, tapi merapatkan soft. Nah, merapatkan soft. Kemudian ketika dia ruku, dia tarik kursinya, samakan lagi dengan, nah dia maju, orangnya itu tadi maju, kemudian kursinya ditarik sama dengan kaki yang di sebelahnya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, seperti ini. Adapun kalau seandainya sholat dia itu bisa pusing segala macam, maka sholat duduk tidak jadi masalah, karena sudah termasuk ke dalam kategori uzur. Adapun hukum mengangkat tangan ketika turun sujud, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Nabi SAW biasa mengangkat kedua tangan setinggi pundak ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit i'tidal. Berarti ketika sebelum sujud tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya beliau Nabi SAW mengangkat tangan kedua tangannya setinggi telinga pada waktu sholat, ketika bangkit i'tidal, ketika sujud, dan ketika bangkit dari sujud. Nah, ini pendapat yang kedua. Tapi wallahu alam bahwasannya tidak disyariatkan mengangkat tangan sebelum sujud. Sebelum sujud itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Wallahu alam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah. Untuk makmum itu sebaiknya kapankah dia posisi imam dia mengangkat takbir? Gimana Pak? Untuk makmum, makmum itu sebaiknya pada posisi imam seperti apa dia takbir intikal? Oh, takbir intikal. Masya Allah. Jadi takbir intikal setelah imam sempurna. Setelah imam sempurna baru dia bertakbir intikal. Nah, makanya sudah kita sampaikan jenis beberapa gerakan yang mengikuti imam itu. Ada yang bisa membatalkan sholat, ada yang makruh, dan ada yang sunnah. Yang membatalkan sholat, takbir sebelum takbiratul ihram. Imam belum takbir, dia sudah takbir, berarti sholat sendirian. Kemudian berbarengan dengan imam ketika takbiratul ihram, bisa membatalkan sholat, sholatnya tidak dianggap. Kemudian di selain takbiratul ihram, kita takbir intikal, kalau berbarengan dengan imam, maka ini hukumnya makruh, dibenci. Karena bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun yang sunnah, ketika imam ini sempurna gerakannya. Ingat, bukan ucapan Allahu Akbar, tapi sempurnanya imam. Makanya imam yang ada di masjid-masjid itu, ucapan takbir intikalnya jangan panjang-panjang. Biar ibu-ibu di belakang setelah takbir intikal itu, ibu-ibu langsung nyusul. Tapi ini tidak Allah atau Allahu Akbar, dia baru mulai bergerak. Ini. Tapi kalau bisa bersamaan selesainya, sempurnanya gerakan dengan sempurnanya takbir intikal, dan ini yang sesuai dengan sunnah. Maka para sahabat itu tidak ada satupun yang meletakkan kepalanya di lantai kecuali sudah melihat Nabi SAW meletakkan kepalanya di lantai. Nah, ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada pertanyaan lagi? Nah, betul Pak. Nah, boleh Pak, boleh Pak. Naam. Tidak menyalakan rukun, tapi menambah gerakan. Menambah gerakan. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah menganggap ini gerakan sholat, nah maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu, ya insya Allah Allah maafkan. Allah maafkan, dan kita tentunya menasehati. Bahwasanya itu tidak bagian dari sunnah yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau seandainya turun untuk sujud pakai lutut, nah ini kira-kira jangan sampai keramiknya itu bolong. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Nah, ada lagi pertanyaan? Berapa menit lagi asar ini? Asar berapa? 8 menit. Nah, kita buka untuk tanya jawab. Nah, kita buka untuk tanya jawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya
kita sambung tentang doa sujud. Silakan ibu-ibu di belakang, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis. Yang bapak-bapak? Insyaallah. Kemudian juga masalah sedekap. Masalah sedekap yang sering terjadi itu seperti ini. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ini enggak ada. Ini tidak ada. Zaman dulu perang, sahabat Nabi terluka, kena panah atau tombak. Ya, itu kan sahabat Nabi. Menahan darah agar tidak keluar. Ya, kita tidak berperang, tidak ada darah, tidak perlu melakukan hal yang demikian. Ada juga yang mengatakan karena lebih khusyuk kena di hati. Kan di sini. Di jantung. Maka ini tidak disyariatkan. Dan juga tidak ada berputar-putar. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan, kita tutup persiapan untuk sholat asar berjamaah. Yang di sebelah sini, Ustaz Ridwan gak usah lah. Ustaz Ridwan gak boleh. Nah, ini Kak, ada pertanyaan? Belakang. Ada pertanyaan? Padahal kalau ada pertanyaan. Nah, cukup insyaallah. Cukup insyaallah. Nah, insyaallah ya ibu-ibu di belakang enggak ada kayaknya. Sudah paham insyaallah. Biasanya ibu-ibu itu lebih cepat nangkapnya. Insyaallah. Ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucapan, ana mohon maaf. Kesalahan itu murni datang dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun kebenaran murni datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir menuntut ilmu di siang hari, yang kebanyakan manusia tidur, istirahat, namun kita lebih memilih mencapekkan diri untuk sesuatu yang indah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.